Konbawa Minasang, kembali lagi di sesi podcast Ijansa bersama gue Fajar. Dan kali ini gue sendirian aja karena ada satu hal dan yang lainnya Sufi gak bisa ikutan. Jadi berbeda dengan episode sebelum-sebelumnya yang kayaknya terlalu serius banget. Kali ini gue akan membahas lebih tepatnya kita akan membahas tentang pop culture Jepang. Dan seperti udah diketahui kan pop culture Jepang ada banyak banget tuh, kayak film, ada animasinya, ada musiknya, ada dramanya, dan lain-lainnya. Oke. Nah, berhubungan dengan tema ini, kita udah punya dua narasumber yang sepertinya suka banget mengikuti nih. Ayo, yang pertama ada siapa? Silahkan. Ya, nama gue Eko Tiantono, kelas 406, angkatan 2018. Lengkap sekali. Ya, ada selanjutnya ada siapa? Halo, ada gue Dalva Atala. Gue dari angkatan 2018 Sasjab, NIM gue 2018 110199. SMA asal? SMA asal dari Jakarta. Gak perlu. Gak. Nah, sebelumnya nih, kalian tuh kenal pop culture, langsung aja pertanyaan ya, by the way. Kalian tuh kenal pop culture Jepang tuh pertama kali kapan? Dan terus tuh bentuknya apa? Silahkan jawab, bebas dari siapa aja. Yo, Eko boleh. Dari gue dulu ya. Yo. Kelas 2 atau kelas 3 SMA gitu. Oke. Ya, bentuknya anime. Oh, anime ya? Iya. Itu tuh anime apa tuh? Gue tahu. Apa ya? Saitama kalau nggak salah sih pertama kali gue nonton. Berapa kali tuh? Oh, One Iya. Punch Man ya? Iya. One Punch Man. 2000 berapa ya? Sama Sakamoto Desuga. Oh iya, itu dua-duanya komedi ya, kurang lebih ya, mirip-mirip. Iya, kayak gitu. Itu dua anime yang pertama kali gue tonton. Oh, oke. Nah, itu tuh baru pertama kali kenal pop culture Jepang apa emang gimana tuh? Apa emang kalau pas nonton itu belum terlalu sih, karena gue masih mengira itu tontonan anak-anak ya. Jadi gue hanya sekedar menikmati, belum mendalami. Tapi itu tahu kalau itu tuh animasi Jepang punya? Tahu, cuma kayak mendalami banget sih enggak. Oh iya, baru asal nonton aja ya. Iya. Kalau Dalva sendiri gimana nih? Kalau gue dari gue lupa itu SD apa udah SD ya, masih kecil pokoknya sih. Oh, wah gila, lebih cepet ya. Ini orang flicknya lebih cepet ternyata. Apa tuh? Pokoknya itu awal gue bergesekan dengan budaya Jepang kan. Iya. Itu dari anime-anime lama kayak Ninja Hattori, Captain Tsubasa, Naruto kan. Oh, berarti dari yang ada di TV-TV dulu ya awalnya ya? Iya. Nah, itu kan yang ada di TV itu kan sebenarnya udah di-dubbing bahasa Indonesia ya? Nah, lu sendiri tuh udah ngeh belum sih kalau itu tuh Jepang punya? Soalnya kan misalkan kayak di Ninja Hattori itu misalkan di Space Tune gak cuma dari Jepang doang loh. Nah, lu tuh udah menyadari belum kalau yang tadi lu sebut itu sebenarnya tuh dari Jepang? Awalnya gue pertama kali nonton sih enggak sih, cuman beberapa minggu gue nonton langsung ngeh karena dari nyokap gue sih, kayak itu kan tempat rumahnya beda, baju-bajunya juga beda kan. Iya. Baru ngeh gue. Mungkin dari gambar juga kelihatan sih ya kalau animasi Jepang tuh kayak punya ciri khasnya sendiri. Iya, betul. Oke. Nah, setelah kalian nonton dari animasi Jepang itu atau anime, selanjutnya tuh produk apa lagi yang kalian suka nih, yang lu suka setelahnya? Produk Indonesia. Oke, kan lagi bahas yang Jepang punya dong. Yuk, dari siapa? Dari Dalva deh sekarang gantian. Produk apa nih maksudnya? Maksudnya ya setelah lu nonton anime tadi kan udah mulai ada ketertarikan ya ke dunia Jepang apa enggak sama sekali malah? Tertarik banget sih. Sama kan dari anime, dari gambar, apalagi gue selain awalnya dari anime, dari tokusatsu kayak Ultraman gitu kan. Oh, berarti setelah dari animasi itu ke tokusatsu tadi ya, ke Ultraman gitu ya? Iya, itu hampir barengan sih sebenarnya. Oh iya.
Karena emang kalau diinget-inget lagi tuh kayaknya zaman dulu banyak sih acara anak-anak kayak gitu, terutama yang dari Jepang ya. Iya benar banget, kayak masa kecil kita tuh bahagia kan. Iya iya, jadi pilihannya banyak lah, nggak cuma itu Hmm. aja. Nah, Hmm. kalau dari Eko sendiri gimana kok? Lu setelah nonton anime itu tuh apakah ada ketertarikan langsung dengan pop culture Jepang ini selain di animenya apa gimana? Enggak sih. Gua tertarik tuh mulai akhir-akhir SMA ya, gue disuruh bikin kartul itu tentang perang-perang gitu kan. Jadi gua lebih fokus ngeliat perang ke Jepang tuh kayaknya seru-seru aja gitu. Oh, malah malah ke sejarah ya, tapi itu hitungannya belum Iya, belum belum cinta sama pop culture-nya ya, belum ya? iya belum. Nah, Terus ya makin cintanya gue tuh dengan wibu ya. nah Itu ya, di titik mana tuh? setelah gue masuk kampus sih. Oh iya, lingkungannya berubah ya. Jiwa wibu gue tuh bangkit. Entah kenapa. DNA-nya. Iya, iya. Soalnya perlu diketahui, kita juga sebenarnya sekelas deh. Jadi Iya, tongkrongannya sama-sama aja. Jadi pasti satu suka ini semua ikut. iya. Apalagi udah didoktrin dengan wota-wota nggak jelas gitu kan. Jadi ya jiwa gue juga bangkit. Ya ngikutin alur. Iya, iya, iya. Parah sih emang. Nah, nah kayak pertanyaan selanjutnya nih. Nah kan kalian berdua udah suka lah nih sama pop culture Jepang ini. Nah kalian tuh sendiri pernah datang ke eventnya nggak yang benar-benar Jepang banget lah? Coba dulu nih. Ya bebas dari Eko Gue lah. dulu ya. Iya gue dulu ya. Gue lumayan sering sih. Biasanya saking hype-nya tuh gue ke Mangdu sampai setiap minggu. Iya, Ya, iya, iya. asal lu tahu aja di situ ada idol legendaris namanya Rudy-chan. Udah. Iya. Iya, iya. Oh, gua hampir Wah, salut setiap tuh, minggu. respect gua. Ya, hampir setiap minggu gua nonton dia di Mangdu. Iya. By the way tuh di Mangga 2 tuh ada idol yang waras sampai yang gak waras sekalipun ada tuh, itu Mangdu. Iya. Ada lengkap. Iya, iya. Terus Apa apalagi lagi? ya? Event-event kampus. Terus paling mahal gue ngeluarin duit buat event kayak paling gituan. besar itu apa? Di mana tuh? AVID 2018 kalau nggak salah. Oh, pernah. Nah, itu bisa diceritain sedikit ya. Itu kan AVID itu salah satu event pop culture Jepang sangat besar ya di sini ya terutama. Nah, itu tuh kira-kira isinya apa aja sih? Soalnya gue pribadi pun belum pernah kesana. Gue karena beli tiket yang paling murah ya. Jadi isinya tuh ya cuma boot-boot ini doang sih. Kayak jual merch gitu. Terus sama pameran ini paling mobil Itasha gitu. Itasha ya. Oh iya, iya. Iya. Itasha. Udah sih. Soalnya gue nggak mampu ya buat beli tiket mahal-mahal. Jadi Iya, ya hanya bisa melihat seperti itu aja. Iya. Percuma cinta kalau gak ada dana juga percuma ya. Iya. Iya, iya, iya. Nah, kalau dari Dalva sendiri gimana nih? Apa nih? Soal ke event-event Jepang lu terus pernah kemana aja? Oh, Ke event pop culture. kalau dulu banget sebelum gue SMA, gue nggak pernah sih. Cuman pas semenjak SMA datang ke event yang pasti semua udah tahu, Wibu pasti tahu kan. Kayak Enichishai, Oh, Japan iya, iya. Matsuri, terus Iya, ada GJUI, ada AVA juga kan. Pernah sih. Iya, iya, iya. Tapi kalau menurut gue sih kayak GJUI terus Anicisai sama apa tuh tadi yang di Senayan? Sampai lupa gue namanya. Japan Matsuri. Ya, Jawa itu kan lebih ke modern, kalau lebih ke tradisional kan justru ya kan, karena ada Mikoshi dan lainnya. Kalau yang bener kayak pop culture gitu kayak AVID lu pernah nggak? AVA pernah sekali sih. Cuman kayak gue datang bener-bener yang kan ada yang bagian-bagian ada main stage, ada yang buat pameran. Oh, iya. Gue cuman Iya, iya. datang ke buat lihat doang sih. Oh, Jadi iya, iya. tiket yang paling murah lah. Oh iya, sama ya. Memang miskin memang. Ya kan belum punya duit pak. Iya, sama. Sobat Miss Queen. Iya, iya, iya. Saya mah apa adanya lah. Iya, iya. Nah, oke, setelah tadi udah dari animasi terus ke event-eventnya, kira-kira ada lagi nggak nih produk Jepang yang lu suka? Cewek-ceweknya sih. Nah, dari Eko gimana? Produk apanya nih maksudnya? Barang atau gimana?
Enggak dalam bentuk karya seni tadi, film kah, drama kah, idolnya kah, musiknya. Musik ya. Terus buat drama-drama gue nggak terlalu sih. Mungkin anime ya. Iya iya. Ya, musik sama anime sih. Oh, udah ya. Ya udah itu aja. Nah tapi kalau bisa disuruh milih nih, kalau sekarang lebih suka animenya atau musiknya? Kalau buat sekarang banget nih, Iya. animenya lah. Apalagi lagi gabut gini kan, pandemi kayak gini. Jadi mata gue hanya tertuju pada anime. Lebih sering nonton ya? Iya. Iya iya. Lu dari Alfa sendiri gimana? Iya. Gua tertarik selain anime itu mungkin banyak banget sih. Karena kalau boleh dibilang gua udah apa ya, udah wibu-wibu Jepangnya tuh bukan wibu cuman anime doang sih, hampir semuanya kan. Sampai budaya Udah tradisionalnya larut gua suka, iya. Iya, Udah iya. terlarut-larut dalam kejepangan ini. Iya, Gua iya. suka film Jepang. Terus musik gue suka banget kan. Iya, iya. Terus apa ada idol? Wah itu jangan ditanya. Lu nggak tahu gue nggak suka idol, lu nggak kenal gue berarti kan. Iya, iya benar. Karena emang gimana ya, cewek-cewek Jepang tuh Jos sih beda intinya. cuy. Aduh, iya iya. Nah, terus kalau misalkan ditanya nih, kenapa kalian tuh lebih suka ke pop culture Jepang? Soalnya kan pop culture kan sebenarnya banyak kan yang terkenal, kayak dari budaya Amerika sendiri, kayak film-filmnya yang bagus, musik-musiknya. Terus misalkan Korea juga idol-idolnya. Kalau misalkan ditanya kayak gitu, kenapa kalian lebih suka ke Jepang punya? Siapa nih gue? Ya, Dua-duanya ya. dua-duanya. Ya. Kalau dibanding yang lain, sebenarnya bukannya nggak suka ya. Tetap suka, cuman nggak se-hype yang Jepang ini kan. Ya, ya. Bahkan kalau bisa dibilang sama budaya pop culture kayak musik Indonesia sama Jepang, gue lebih suka Jepang sekarang kan. Karena apa ya? Kalau contoh nih misalkan ada band, ada idol di Jepang kan, ada grup, dan dibandingin sama Korea, Korea suka beberapa kan, grupnya. Cuman apa ya? Kayak gue ngeliat Korea sama Jepang itu bandnya Korea, terus bandnya Jepang sama sama boy groupnya Korea, kayak Jepang tuh bandnya musiknya itu kayak punya karisma tersendiri gitu loh buat narik orang. Iya, Kalau menurut gue. Iya, iya. Karena ya kalau gue sebagai cowok kan mungkin basic gue udah kayak suka bola, suka yang benar-benar cowok banget lah. Dan benar-benar suka musik. Kita zaman-zaman suka Avenged kan dulu kan, Avenged Sevenfold kan. Mungkin lebih tertarik ke musiknya kan yang band-band gitu kan. Iya, yang rock-rock gitu. Iya sih. Kalau Eko sendiri gimana? Kalau gue sih kurang tahu juga sih gue ya. Gue nggak tahu juga selera gue kayak gimana. Tapi apa ya? Tertarik aja sih gue. Maksudnya kalau misalnya buat dibandingin sama apa budaya-budaya Eropa gitu, karena gue nggak terlalu ngikutin kali ya. Jadi karena gue lebih menonjol ke Jepang, penglihatan gue tuh lebih condong ke Jepang ya. Jadi iya. Lebih anak timur banget emang. lebih ini aja Lebih apa? barat ya. Iya. Terus kalau misalnya buat film-film mungkin ya emang gas bagus apa Amerika punya ya. Cuma ada feel-nya beda aja. Iya sih. Mungkin kalau misalnya Jepang kan apa dari segi visual ini ya, apa kartunnya itu kok bagus. Kalau misalnya Amerika kan mungkin iya. Mungkin kalau misalnya bedanya di situ aja sih. Ya setiap kultur punya ciri khas ini masing-masing. Iya. Ya mungkin kalau Jepang condongnya ke anime atau apa dan sejenisnya itu, kalau Amerika ya dengan Hollywoodnya, terus apa visual efek yang bagus buat ini. Iya betul. Perfilmannya iya. Nah terus nih, kalian kan udah cukup lama berarti ya di dunia perbudayaan Jepang ini. Tanggapan kalian tentang anak-anak yang suka budaya pop Jepang juga. Cuman itulah yang istilahnya wibu-wibu kronis itu, pendapat kalian tuh gimana? Dava dipersilahkan.
eh wibu-wibu kronis gitu ya. Kadang Iya. kalau gue ngobrol sama temen gue yang bukan wibu dan ngomongin tentang wibu ini, lu wibu ya? Gue tuh karena kesannya jadi jelek, gue jadi enggak, gue nggak suka, jadi gue ngomong kayak gitu kan. Nah, ya, Kayak padahal gimana sebenarnya ya? kita suka, cuman Iya, tapi kita nggak separah mereka gitu. iya. Kewajar. Iya, iya, iya. Jadi Kayak lebih baik main aman aja gitu. Kayak, eh, enggak, gue nggak suka. Padahal mah, iya, iya. Karena emang gitu sih. Karena yang jelek tuh biasanya ya lebih banyak. Jadinya yang baik-baiknya malah hmm, ketutupan. iya. Padahal kan nggak jelek kan. Mereka itu tuh yang aneh-aneh itu, yang wibu yang aneh-aneh itu kayak ngasih kesan ke orang, ngasih impression ke orang lain tuh kayak Nah, jelek. ya Jadi kita tuh benar. dipandang pak jelek, padahal tuh enggak gitu kan. Nggak semuanya. Nah, terus menurut tuh biar mereka bisa cepat sadar diri gimana tuh? Buat sadar diri, mungkin kalau gue pribadi ya, sebelum gue kuliah, gue kan nggak belajar bahasa Jepang ya. Ya. Mungkin ada lebih baiknya kita belajar bahasa Jepang, kenal budayanya, nggak cuma pop culture-nya, semuanya kita kenal, jadi biar bisa Nah, ya lebih benar-benar. paham sih. Iya, dan biar jadi nggak so tahu juga, jadi sambil ngulik Yes. juga. Jadi gak Uh, cuma dapat buruknya doang, jadi baiknya juga uh, dapat. iya Nah, betul. kalau dari Eko sendiri gimana nih? Apalagi yang sering main ke Mangga 2 kan pasti banyak tuh yang jenisnya kayak gitu kan. Yang ada di YouTube Ya. videonya. Itu Jenis gimana? manusia-manusia kayak gitu banyak sih ya, yang cringe-nya sampai ubun-ubun. Eh, Gimana ya? Banyak orang yang nggak tahu arti, cuma men apa ya membicarakan itu loh. Jadi kayak kesannya so tahu ya, Padahal ilmunya bukannya gue sedikit ya. iya bukannya gue merasa paling pinter sih, ya IPK gue juga kecil, maksudnya maksudnya apa ya, ya apa sih, harus lebih belajarin lagi sih kalau misalnya kan, kalau kita belajar tentang apa sih budaya negara lain, nah istilahnya itu tuh harus kalau bisa sih hal dasarnya itu harus Belajar dipelajari. lagi, Oh, karena ya iya pasti beda juga. Apalagi misalkan dibandingkan sama kita Indonesia kan. iya. Terus kalau misalnya buat kayak wibu-wibu gitu kan, itu sebenarnya emang kesadaran dari diri masing-masing aja. Kalau misalnya emang dirinya emang gak tau malu, ya pede-pede aja, cuek. Iya, iya benar. Nah, terus menurut lu ya gimana lah tuh sarannya biar mereka tuh nggak kayak gitu lagi? Ya pertama sadar diri, yang kedua tuh belajar tentang hal yang dia sukai. Udah sih, sebenarnya poinnya itu aja sih kalau menurut gua. Sisanya ya kontrol diri masing-masing. Iya, iya. Emang suka tuh boleh emang, cuman kalau berlebihan Iya, juga tidak baik kan. suka boleh, bego jangan. Nah, Iya, itu lebih tepatnya seperti itu. Bego dan berlebihan itu tidak baik. Apalagi begonya berlebihan, itu tidak Nah, baik. kayak siapa tuh? Ya, nggak tahu dah. Oke deh ya, buat yang terakhir ya. Kalian punya ini kan ya, punya apa namanya? Bukan masukan apa ya? Kayak gini aja deh, tontonan yang lu paling suka tuh apa, terus musik yang lu paling suka apa yang dari Jepang punya tuh. Boleh dari siapa aja, Reko, bebas. Ya Iya. dari Eko. Apa nih? Apa nih? Ya dari animasi dulu, dari anime yang menurut lu bagus Anime. tuh apa? Selama yang lu tonton. Dari gue kalau misalnya di overall gue nggak bisa ini ya, soalnya lebih apa, timbang tindihnya banyak. Kalau misalnya dari visual terus cerita tuh kebanyakan beda-beda ya. Cuma kalau misalnya buat kayak jalan alur cerita itu gue lebih suka ke ini apa, One Punch Man, karena Oh iya, itu menurut gue karakternya itu semuanya dapet peran, jadi nggak fokus sama satu. karakter utamanya doang. Ya, Malahan terus malah kalau kalau misalnya, One Punch Man menurut gua karakter utamanya yang malah kelihatan disingkirkan kan. iya ya makanya itu Iya. gue lebih suka Itu menarik di situ. daripada fokus ke main karakternya doang, jadi sisa-sisanya jadi kayak sampahan aja. Iya, iya. Terus kalau misalnya Porsinya buat visual pas lah. effect, kalau buat visual effect gue lebih suka ini sih, Kimi no Na wa. Oh iya. Hmm, Itu kayaknya semua orang banyak yang tahu sih karena emang filmnya iya. sebagus itu. Nah, kalau dari musik nih, lu ada band atau
grup kesukaan sendiri nggak? Kalau Atau lagu-lagu yang lu dengerin akhir-akhir ini? kalau grup gue suka banyak juga sih, cuma yang lagi gue dengerin ini Spy Air sih. Wah, apa tuh, gue nggak tahu. Dia ngisi apa opening Gintama. Oh, oh gitu. Iya. Di soundtrack ya. Oke. Kalau dari Dalva, nah ini kalau Dalva kayaknya kalau ditanya beginian banyak nih. Banyak ya mah. Apa tuh? Udah sepuh. Anime rekomendasi lu apa nih? Menurut lu yang selama ini lu tonton tuh paling bagus? Anime ya. Kalau gue jawab Naruto pasti udah pada nonton kan ya. Iya benar. Jadi nggak asik. Menurut gue ya, sebenarnya nggak bisa dibandingin mana yang bagus. Cuman kalau menurut gue yang berkesan bagi gue ya, yang recommended dan cerita jarang itu, gue recommended itu ini sih SAO sama Haikyuu. Oh, Sao ya. Hmm. Anime pembangkit wibu di Indo. Iya. Iya. Tapi emang menurut gue gimana? Emang Jepang tuh kan emang RPG banget ya. Jadi anime kalau ada kayak RPG gitu pasti besar gitu. Dan emang bagus menurut gue Sao sih. Yes. Apalagi gimana ya? SAO kan kayak game, ceritanya lu masuk ke dalam game dan lu harus nyelesain game itu Buat survive. iya atau enggak lu bakal mati kan. Lu mati di game, di dunia nyata juga mati kan. Iya. Cuman apa ya? Bukan konsep itunya doang yang gue suka gitu. Ada konsep romance-nya juga gitu. Dan itu lu nyari konsep romance di action itu action fantasi ya, itu jarang kan kata gue ya. Iya. Itu sih yang berkesan buat gue. Jadi masih bisa seimbang lah ya. Terus kalau Haikyuu itu anime sports kan, tentang volley. Volley. Nah, Yang bikin gue tadinya nggak tahu volley, suka volley gitu kan. Cuman semenjak gue nonton, gue jadi suka volley. Terus kayak lo kalau nonton anime itu kayak semangat banget anjir rasanya dah. iya. Karena emang itu menceritakan kayak mereka banget dari nol kan. Sampai ikut turnamen antar Jepang di antar gang. Waduh, kenapa antar gang 17-an, Pak? Soalnya emang Haikyuu ini uniknya apa ya? Teman-teman gue pun yang nggak suka anime nonton Haikyuu tuh langsung suka entah kenapa. Iya, dan malah jadi suka volley juga. Emang Haikyuu tuh ada magis ya, bingung gue juga deh. Iya. Nah, buat musik nih, apa bener lagi lu akhir-akhir ini sering dengerin atau guru? Band apa ya? Band yang gue suka band pasti One Ok Rock sih nomor 1 buat Oh iya, musik. mewakilkan musik J-rock banget sih, Iya benar. Jepang rock banget ya. Apalagi udah go internasional juga kan. Iya banget, semua orang pasti tahu. Katanya lu lagi suka Kufaku. Apaan? Kufaku. Itu Jepara pop, Pak. Oke, kalau gue boleh ngasih saran sih, kalau menurut gue sih animasi tetap di Ghibli ya, karena menurut gue animasi dari Ghibli Studio tuh gak harus orang yang suka Jepang banget bisa nonton, karena Ghibli Studios tuh gimana ya, ceritanya tuh kayak liar banget fantasinya, terus visualnya juga kayak beda dari film-film lain. Apalagi Spirited Away, kayaknya semua orang tahu Spirited Away, itu satu-satunya film animasi yang bisa menang Oscar tuh, gila banget. Sama kalau musik ada satu lagi nih yang terlupa. Apa tuh? Idol jangan lupa kan. Wota emang darahnya Wota. Sulit. Ya apa tuh? Ini sih ya Idol sih, selain yang musik-musik yang band atau enggak penyanyi solo, ini ada namanya Idol Group kan. Ini wah, kalau nggak ada ini gue nggak tahu hidup gue gimana sih. Lebay banget, gila. Kayak gitu dong. Terutama 48 Group sih sama Sakamichi sih. Oh wah, ya, itu recommended banget sih untuk Anda menjadikan Anda lebih terpuruk lagi dalam hidup Anda. Iya, buat penyegaran mata yang mungkin lagi banyak tugas, lagi kesusahan. Nah tuh lihat idol-idol tuh bening-bening udah hilang masalah langsung. udah agak kerasa nih, udah 40 menitan kita ngobrol-ngobrol. Makasih juga nih buat Eko Madava udah makasih waktunya. Udah malam-malam juga. Ya kan? Transferannya dikirim besok aja. Iya, siap. Sembako aja jangan lupa ya. Iya dah.
Selalu. Ya, dan makasih juga nih yang udah dengerin podcast kita episode ketiga kali ini. Terus juga buat yang jalanin puasa, semangat puasanya. Puasa tahun ini gak kerasa banget, entah kenapa udah hari ke-20-an aja. Selalu jaga kesehatan biar nanti ketika Idul Fitri kita dalam keadaan sehat semua. Amin. Amin. Ya. Terima kasih sekali lagi buat yang menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mata nih. Iya. Mata nih. Mantan nih. Bye.